Perkenalkan, nama saya Ridho Alikhwan. Saya dari kelas 10 TP2 nomor absen 14 akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 732, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota, hingga pada akhirnya berpindah ke Jawa Timur pada abad 10 Masehi. Nah, pada periode Jawa Timur ini, Kerajaan Mataram kuno ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri dari Kerajaan Mataram kuno ini adalah Rakai Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara tahun 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad ini terdapat 3 dinasti yang memerintah Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada dinasti Sanjaya, yang kedua ada dinasti Shailendra yang mengatur kekuasaan di daerah Jawa Tengah, dan yang ketiga adalah ada dinasti Isyana yang mengatur kekuasaan di Jawa Timur. Kemudian yang sesuai yang disebutkan oleh Prasasti Mantyasih, raja pertama Kerajaan Medang adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya memberitakan adanya raja lain yang memerintah Pulau Jawa sebelum dirinya yang bernama Sana. Setelah Sana meninggal, negeri menjadi kacau dan Sanjaya tampil menjadi raja dengan dukungan ibunya atau yang bernama Sanaha. Sanaha ini adalah cucu dari Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga. Kemudian selanjutnya ada bukti-bukti masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Sultan Agung membagikan sepetak tanah untuk kemudian dibina dalam pengolahannya. Kemudian Kerajaan Mataram juga Kerajaan Mataram memungut biaya yang tidak memberatkan masyarakat pada masa itu, sehingga berbagai kebijakan ini dapat menyejahterakan masyarakat pada masa itu. Kemudian di bidang agama, Sultan Agung bekerja sama dengan para ulama untuk memberikan pengajaran tentang pembaharuan Islam. Ia juga menjadi pencetus kalender Jawa yang masih digunakan sampai saat ini. Kemudian di bidang budaya, ia juga menciptakan serat sastra Gading yang berisi filosofi manusia dengan Tuhannya. Masa kehancuran Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada tahun 717 Masehi sebagaimana tercatat dalam Prasasti Canggal. Pendirinya ini bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, dan wilayah kekuasaannya mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Jawa Timur. Namun kejayaan Mataram kuno ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1006 terdapat letusan Gunung Merapi yang cukup dahsyat yang mengakibatkan kerusakan besar, sehingga Mpu Sido memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur. Akibat pemindahan ibu kota ini dan pergantian nama juga, Kerajaan Mataram kuno resmi runtuh atau tiada. Peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama ada peninggalan fisik. Peninggalan fisiknya ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Kalasan. Yang kedua ada peninggalan non-fisik. Mataram kuno dikenal memiliki sistem irigasi yang canggih.
untuk mengairi lahan pertanian. Jadi mereka itu memiliki kanal-kanal atau saluran air yang dirancang baik untuk mengalirkan atau menyalurkan air dari sungai menuju lahan pertanian mereka. Kemudian yang kedua, sistem sawah tanggul yang menjadi ciri khas pertanian Mataram kuno. Sawah-sawah pada masa itu dibatasi dengan tanggul-tanggul yang berfungsi sebagai pembatas lahan dan pengatur aliran air. Dan yang terakhir, Mataram kuno telah memberikan suatu teknik, yaitu teknik penanaman basah, yaitu budidaya padi dengan menggenangi sawah. Sistem ini memanfaatkan air secara optimal dan memaksimalkan pertumbuhan padi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.